Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada para dosen pengampu mata kuliah Organisasi Kepemimpinan dan Manajemen Personil, Dr. Haji Didin Wahidin MPD dan Dr. Oke Rosmaladewi MMPD, serta rekan-rekan mahasiswa ilmu pendidikan. Semoga selalu diberkahi dengan kesehatan dan keselamatan dimanapun berada. Saya Siti Aminah pada kesempatan ini akan membahas tentang role model kepemimpinan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Role model kepemimpinan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Apa latar belakang penyampaian materi ini? Manajemen pendidikan Islam memiliki kaitan erat dengan kepemimpinan. Dalam lembaga pendidikan terdapat seorang pemimpin yang menjadi penggerak jalannya suatu lembaga. Maju tidaknya suatu lembaga tergantung bagaimana pemimpin menjalankan roda kepemimpinan organisasinya. Dan suatu organisasi, faktor kepemimpinan memegang peranan yang penting. Kenapa? Karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan. Sehingga dewasa ini dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu memimpin dan menjadi teladan bagi bawahannya untuk bersama melakukan perubahan ke arah positif. Kepemimpinan merupakan suatu hal yang dinamis, berubah, dan terus berkembang sesuai masanya, sehingga banyak konsep gaya kepemimpinan yang dibutuhkan karena melemahnya profesionalitas pemimpin. Hamdani Bakran menyebut bahwa pemimpin Indonesia sedang mengalami krisis esensial kepemimpinan berbangsa dan bernegara, di antaranya krisis nilai ketuhanan dan spiritual, nilai moral, akhlak, nilai psikologis, mental, dan nilai sosial. Oleh karena itu, Islam memiliki tokoh panutan dalam kepemimpinan, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kepemimpinannya menjadi tolak ukur yang dapat diterapkan pada setiap zaman. Beliau telah mencontohkan bagaimana kepemimpinannya dapat berhasil sebagai sosok ideal dapat dijadikan modeling dalam berbagai aspek kehidupan. Pengangkatan beliau sebagai Rasul untuk memimpin manusia dan alam dijadikan teladan atau role model kepemimpinan dunia Islam. Role model itu seperti apa? Secara garis besar, role model adalah sebuah gambaran ideal yang kita inginkan untuk diri kita di masa depan, meskipun kita tidak mengenal orang tersebut secara dekat. Apakah penting memiliki role model? Menurut saya, memiliki role model dalam hidup itu sangat penting. Kenapa? Dengan memiliki role model akan mempermudah kita untuk melihat the big future dari mimpi kita secara keseluruhan. Role model itu sebenarnya kumpulan dari beberapa karakter orang sukses yang sesuai dengan pribadi yang kita inginkan di masa depan. Misalnya, saya pribadi sangat suka dengan gaya kepemimpinan Bill Gates, cara berpikir Steve Jobs, dan sifat bijaksana Dalai Lama. Gabungan dari ketiga karakter orang itulah yang jadi role model saya. Belajar dari ketiga karakter tersebut, saya bisa memahami bagaimana cara terbaik untuk bisa menjadi diri yang saya inginkan. Karakter-karakter tersebut adalah potongan puzzle yang jika disusun akan menjadi diri terbaik yang saya inginkan, idealnya di masa depan. Tujuannya tiada lain adalah agar saya lebih bisa memahami diri saya sendiri, tahu kemana arah berkembang, dan paham bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Nah, pada kesempatan ini saya akan bahas tentang 3 role model keteladanan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sifat personal Nabi Muhammad SAW? Perkataan beliau yang sidik dan jujur sesuai dengan perbuatan dapat menimbulkan penghormatan dan kepercayaan orang lain hingga dijuluki Al-Amin. Beliau juga amanah dalam menyampaikan sesuatu yang ditugaskan dan tidak menyembunyikannya serta menyebarluaskan risalah yang dipercayakan kepadanya. Risalah yang disampaikan atau tabligh kepada umatnya diawali adanya perintah dari Allah SWT, dan beliau tidak berbicara sedikit pun kecuali hanya wahyu, bukan hawa nafsunya. Adapun sifat personel Nabi Muhammad Rasulullah SAW,
Beliau juga memiliki kecerdasan atau patonah yang luar biasa dalam kepemimpinannya, sehingga kecerdasan inilah yang menjadikannya sukses, baik dalam kepemimpinan maupun dalam penyampai risalah. Sifat karismatik kepemimpinan beliau sangat dicintai dan digandrungi oleh setiap hati umat. Bertubuh yang ideal, berjiwa sempurna, serta berakhlak mulia, mampu menghipnotis siapapun, bahkan diakui oleh musuh-musuhnya itu. Kedudukan Rasulullah ibarat ruh dan jiwa. Keterpikatan hati umat terhadap beliau laksana tarikan magnet terhadap besi. Beliau dikenal sebagai orang yang memiliki tekad yang kuat dan komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi memberikan pengaruh yang kuat dalam kepemimpinan. Beliau memberikan teladan selalu bangkit dalam keadaan apapun, tekun, bekerja keras, dan militansi tinggi. Bagaimana sifat publik Nabi Muhammad SAW? Adapun sifat publik Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Publik dimaknai sebagai sebuah ruang yang berisi aktivitas manusia dengan yang lainnya yang dipandang perlu untuk diatur atau aturan sosial dan tindakan bersama. Dimulai dari diri sendiri, memberikan keteladanan, komunikasi yang efektif dengan dekat dengan umatnya, selalu bermusyawarah, memberikan pujian motivasi, mampu menularkan dan mempengaruhi, serta memiliki etika dan moral yang sangat tinggi. Bagaimana transformasi sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW? Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu gaya kepemimpinan terbaru. Pencetus teori kepemimpinan transformasional atau transformational leadership adalah James McGregor Bonds pada tahun 1978. Berdasarkan teori kepemimpinan transformasional ini, yang didefinisikan sebagai sikap seorang pemimpin yang mampu mempengaruhi atau mengarahkan bawahan dengan cara yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama. Transformasi pemimpin yang ideal adalah mereka yang menjadi percontohan moral dalam bekerja menuju kepentingan tim, organisasi, dan masyarakat. Mari kita simpulkan. Meneladani karakter Nabi Muhammad SAW tentu sangat relevan di era informasi teknologi seperti sekarang ini. Kenapa? Karena membangun kepercayaan masyarakat yang plural memerlukan keteladanan akhlak, kecerdasan spiritual, serta kebijaksanaan dan komitmen yang tinggi, sehingga tidak mudah dikendalikan oleh kecanggihan teknologi dan arus globalisasi, tetapi akan mampu mengendalikannya dengan sifat arif dan bijaksana. Dua kata yang melekat pada diri beliau adalah akhlakul karimah, akhlak mulia, dan Sayyidatina Aisyah merangkum akhlak beliau adalah Al-Quran. Maka dengan akhlak Al-Quran inilah beliau punya peran yang sangat penting dalam membangun peradaban masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih maju. Ketika itu terbangunnya Madinah Munawwaroh sebagai mercusuarnya dunia. Maka konsep role model kepemimpinan ini sangat mungkin bisa kita terapkan di dalam mempersiapkan kepemimpinan masa depan yang gemilang. Diinformasikan di dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyimak presentasi mengenai role model kepemimpinan Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini. Bagaimana pemirsa? Apakah sudah siap menjadi pemimpin di masa depan mengikuti jejak beliau? Adakah yang belum dimengerti dari penjelasan tadi? Silakan ketik komen dan pertanyaan di kolom komen di bawah ini. Pemirsa juga bisa like, subscribe, dan share video ini kepada orang lain. Diucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.